Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Gimana kabarnya? Baik-baik aja kan? Yuk belajar lagi dengan Kak Arum 7 bulan dari NIM 183141070 dari Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah IAIN Surakarta. Oke, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dengan Kak Arum pimpin. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai bahasa Indonesia KD 3.9, mencermati penggunaan kalimat efektif dan ejaan dalam surat undangan. 4.9, membuat surat undangan dengan kalimat efektif dan memperhatikan penggunaan ejaan. Oke, sebelum masuk materi, coba Karum tanya dulu. Apa sih yang dimaksud dengan ejaan? Bagaimana cara mengidentifikasi kesalahan dalam penggunaan ejaan? Mengidentifikasi kesalahan penggunaan ejaan itu ada 4. Yang pertama, ada judul. Yang kedua, ada kata sapaan. Yang ketiga, ada gelar. Yang keempat, ada nama kota. Dan yang terakhir, ada kata depan. Kita belajar satu-satu ya. Yang pertama, judul. Judul biasanya digunakan dalam karya tulis atau teks. Judul harus ditulis secara jelas dan tegas. Aturan-aturan penulisan judul sesuai EYD. Yang pertama, huruf pertama setiap kata dalam judul ditulis dengan huruf kapital, kecuali kata depan, misalnya di, ke, dari, dalam, dan kata sambung. Yang kedua, judul yang berupa kata ulang utuh ditulis dengan diawali huruf kapital. Dan yang terakhir, judul yang berupa kata ulang berimbuhan diawali dengan huruf kapital untuk kata pertama pada kata ulang. Kata keduanya tidak diawali huruf kapital. Yang kedua ada kata sapaan. Kata sapaan digunakan untuk menyapa seseorang. Kata sapaan dibedakan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama, kata sapaan penunjuk hubungan kekerabatan. Dan yang kedua, kata sapaan hormat. Kata sapaan penunjuk kekerabatan digunakan dalam penyapaan dan diawali dengan huruf kapital. Misalnya, Bapak, Ibu, Saudara, Adik, Kakak, dan lain-lain. Kata sapaan hormat biasanya ditulis pada surat resmi, yaitu yang terhormat. Yang terhormat. Yang ketiga ada gelar. Penulisan gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang ditulis dengan huruf kapital. Misalnya, gelar kehormatan Raden harus ditulis dengan Raden Mas Said. R-nya itu huruf kapital. Yang keempat ada nama kota. Huruf kapital antara lain digunakan dalam penulisan nama geografi atau nama kota. Akan tetapi, huruf kapital juga digunakan sebagai huruf pertama nama geografi yang digunakan sebagai nama jenis. Misalnya, Prabu Mulih, Pontianak, dan sebagainya. Yang kelima ada kata depan. Kata depan atau yang biasa disebut dengan preposisi adalah kata yang biasa terdapat di depan nomina. Misalnya, dari, di, dengan, dan ke. Preposisi dari, di, ke ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali di dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap satu kata, seperti kepada, daripada.
kayak gitu. Oke, itu tadi ada cara mengidentifikasi kesalahan penggunaan ejaan. Yang pertama ada judul, yang kedua ada kata sapaan, yang ketiga ada gelar, yang keempat ada nama kota, dan yang terakhir ada kata depan. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, dari adik-adik ada yang ditanyakan? Jika tidak ada yang ditanyakan, langsung saja minggu depan kita bertemu lagi dengan membawa salah satu contoh surat resmi dan surat tidak resmi. Contoh surat resmi itu seperti surat tagihan hutang dari sekolahan, surat undangan. Kemudian untuk surat yang tidak resmi itu seperti surat ulang tahun, surat undangan dari teman, kayak gitu. Oke, jangan lupa belajar, tetap semangat. Minggu depan kita bertemu lagi. Cukup hari ini. Kak Arum akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.